Bayangkan seorang wakil presiden di negeri sebesar Indonesia ternyata masih menyisakan misteri soal hal paling mendasar, ijazah SMA. Publik dibuat bingung sekaligus heran, bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi bisa melangkah sejauh ini tanpa kejelasan dokumen pendidikan yang seharusnya paling sederhana. Mari kita telusuri potongan-potongan puzzle yang kian hari semakin memperkuat dugaan bahwa Gibran Rakabuming Raka memang tidak memiliki ijazah SMA. Puzzle pertama datang dari pengakuan Sekjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto. Ia menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA, melainkan hanya surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMK. Fakta ini langsung menggegerkan, karena untuk jabatan publik setinggi wakil presiden, syarat pendidikan mestinya jelas, bukan sebatas penyetaraan. Puzzle kedua semakin menambah tanda tanya. Surat keterangan penyetaraan itu sendiri bukanlah dokumen standar. Menurut aturan, penyetaraan pendidikan harus berupa surat keputusan resmi, bukan sekadar surat keterangan. Mengapa dalam kasus Gibran justru berbeda? Kenapa hanya ada surat keterangan? Hal ini menunjukkan adanya perlakuan khusus yang melanggar prosedur umum. Puzzle ketiga muncul dari data pendidikan Gibran di laman KPU. Awalnya hanya tertulis pendidikan terakhir tanpa keterangan jelas. Namun belakangan, data itu berubah menjadi S1. Perubahan mendadak ini tentu menimbulkan kecurigaan. Apakah hanya kesalahan input atau ada yang sengaja merapikan data agar Gibran terlihat memenuhi syarat? Puzzle keempat, KPU tidak pernah memberikan verifikasi terbuka tentang ijazah SMA Gibran. Jika dokumen itu memang ada, mengapa tidak pernah dipublikasikan? Transparansi yang seharusnya jadi prinsip utama justru hilang. Publik hanya diminta percaya tanpa bukti nyata. Puzzle kelima membuat misteri ini semakin gelap. Pada tahun 2025, KPU mengeluarkan putusan nomor 731 yang menyatakan ada 16 dokumen penting, termasuk dokumen Capres dan Cawapres, yang dirahasiakan dari publik. Sangat mungkin dokumen pendidikan Gibran termasuk di antaranya. Alih-alih memberi kejelasan, langkah KPU justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Puzzle keenam datang dari luar negeri. Seorang diaspora Indonesia di Sydney, Iksan Katonde, pernah mengungkapkan bahwa Gibran hanya mengikuti kursus singkat di InSearch Language Center, lalu kembali ke Indonesia. Menurut Iksan, Gibran tidak pernah menuntaskan studi di University of Technology Sydney. Kesaksian ini jelas menambah keraguan, sebab publik sebelumnya percaya bahwa Gibran pernah kuliah di Australia. Puzzle ketujuh adalah yang paling menggelisahkan. Hingga hari ini, Gibran maupun keluarganya tidak pernah memberikan klarifikasi langsung, apalagi menunjukkan ijazah SMA ke publik. Padahal jika dokumen itu benar ada, bukankah lebih mudah menghentikan isu ini dengan sekali tunjukkan? Sikap bungkam justru menambah kecurigaan. Kalau semua puzzle ini kita susun, gambaran besar yang muncul semakin jelas. Ada kemungkinan besar Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA formal. Ada surat penyetaraan yang janggal, perubahan data di KPU, kerahasiaan dokumen resmi, hingga pengakuan saksi dari luar negeri. Semua itu membentuk narasi bahwa jalur pendidikan Gibran tidak lurus seperti seharusnya. Dan persoalan ini bukan sekadar soal pribadi Gibran. Ini menyangkut integritas demokrasi kita. Jika benar seorang pejabat bisa menduduki kursi wakil presiden tanpa ijazah yang jelas, artinya ada celah besar dalam sistem administrasi negara. Celah yang bisa dimanipulasi demi kepentingan politik. Publik berhak tahu karena ini bukan sekadar urusan ijazah, tapi soal kejujuran, legalitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah potongan-potongan puzzle ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA? Ataukah semua ini hanya permainan politik belaka? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar isu-isu penting seperti ini terus mendapat sorotan publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.